Jika kamu memejamkan mata sejenak dan membayangkan ular yang paling menakutkan yang kamu ketahui, ada kemungkinan kamu akan membayangkan Titanoboa. Tak terlalu sulit untuk mengetahui alasannya, mengingat ular prasejarah ini adalah boa berukuran besar yang dianggap banyak orang sebagai ular terbesar yang pernah ada di dunia. Tak dapat disangkal bahwa bertemu dengan ular raksasa ini akan menjadi hari yang buruk bagi sebagian besar orang. Namun dalam beberapa hal, Titanoboa mungkin bukanlah ular prasejarah yang paling menakutkan di luar sana. Karena orang sering mengabaikan bahwa Titanoboa kemungkinan besar bukanlah pembunuh rakus yang melahap mamalia dan buaya setiap hari, tetapi merupakan pemangsa puncak yang mengkhususkan diri untuk memakan ikan. Hipotesis ini pertama kali dikemukakan setelah tulang tengkorak ditemukan, yang menunjukkan beberapa adaptasi untuk gaya hidup piscivora, termasuk jumlah gigi yang sangat banyak, yang tidak tahan lama seperti yang terlihat pada boid lainnya, dan langit-langit mulut yang menyerupai canvidian yang memangsa ikan. Penemuan yang cukup mengejutkan ini juga didukung oleh habitatnya di Kolombia pada masa Paleosen, yang pada saat keberadaannya, beberapa daerah tropis dan diliputi oleh sungai-sungai yang luas, tempat Titanoboa mungkin menghabiskan sebagian besar hidupnya. Dan sekarang, lungfish dan osteoglossomorph diperkirakan menjadi sebagian besar makanannya. Jadi, sepertinya Titanoboa tidak seseram yang kita bayangkan. Namun ternyata, sebenarnya ada keluarga ular prasejarah yang bisa menjadi kandidat yang sempurna untuk menggantikan posisi Titanoboa sebagai ular paling menakutkan di dunia. Dengan anggota keluarga yang tidak hanya memiliki makanan yang lebih rakus dan eksotis, tetapi juga memiliki cara yang lebih mengerikan dalam menerkam mangsanya. Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa kelompok ular yang relatif tidak dikenal ini tumbuh menjadi lebih besar daripada Titanoboa itu sendiri. Mereka adalah Matsoidae. Hingga saat ini, 17 jenis ular telah diketahui oleh ilmu pengetahuan, dan asal-usulnya bahkan lebih jauh dari nenek moyang Titanoboa, dengan Matsoid pertama yang berevolusi pada zaman Kapur, tepatnya sekitar 98 juta tahun yang lalu. Anehnya, sangat sedikit yang diketahui tentang ular pertama ini, karena penemuannya hanya terdiri dari satu tulang. Bahkan hingga saat ini, ular ini masih belum teridentifikasi tanpa nama resmi. Dan satu-satunya informasi yang kita miliki adalah bahwa ia berasal dari Sudan, yang menunjukkan bahwa ular ini pertama kali muncul di Afrika. Terlebih lagi, apapun ular ini, ia tidak membuang-buang waktu untuk berkeliaran. Dan sebelum zaman Kapur berakhir, Matsoids telah memiliki wilayah yang cukup luas, dengan beberapa spesies yang ada di seluruh Eropa, Asia, dan Australia. Ular-ular ini beragam tidak hanya dalam jangkauan berburu, tapi juga ukurannya. Karena beberapa, seperti Alamitopis, rupanya berukuran kecil, hanya berukuran 2,6 kaki atau 0,8 meter. Sementara yang lain seperti Sanajeh berukuran lebih besar, terkadang mencapai lebih dari 11 kaki atau 3,5 meter. Mirip dengan ukuran ular raja coklat besar. Itu adalah ukuran yang tidak diragukan lagi. Namun, Matsoids awal ini belum menjadi penguasa di lingkungan mereka, karena mereka masih hidup dalam bayang-bayang dinosaurus dan dalam beberapa kasus, Pterosaurus raksasa. Diperkirakan untuk bertahan hidup, ular-ular ini melakukan diet oportunis, memangsa apapun yang bisa mereka dapatkan dan dalam beberapa kasus termasuk dinosaurus itu sendiri. Seperti yang ditunjukkan oleh spesimen Sanajeh yang sangat unik, yang menunjukkan ular tersebut memakan apa yang tampak seperti Titanosaurus yang baru saja menetas. Selain dinosaurus, reptil kecil, mamalia, burung dan ikan, semuanya dianggap sebagai mangsa ular ini. Dan meskipun mereka belum mencapai potensi penuh, mereka masih menggunakan karakteristik pertama yang bisa dibilang membuat mereka lebih brutal daripada Titanoboa, yaitu rahang mereka. Seperti Titanoboa dan boa lainnya, Matsoids ini adalah spesies yang menggunakan otot-otot yang kuat untuk mencekik mangsanya. Dan kemiripan ini membuat mereka pada awalnya diklasifikasikan sebagai subfamili dari boa. Namun yang membuat mereka berbeda adalah tengkorak primitif mereka, yang tidak selentur dan selebar seperti pada boa, dan membuat para ahli paleontologi berpendapat bahwa mereka tidak dapat menelan mangsanya secara utuh. Mungkin kalian berpikir ini adalah hal yang baik, karena jika mereka tidak bisa menelan sesuatu, maka manusia tidak ada di dalam menu mereka, bukan? Tidak juga, karena mereka masih bisa menangkap mangsa yang cukup besar berkat otot-otot mereka yang kuat, dan untuk melahap korban yang terlalu besar untuk ditelan, mereka akan menggunakan gigi dan rahang mereka untuk mencabik-cabik mangsa tersebut menjadi beberapa bagian yang menghasilkan potongan daging untuk dimakan. Bisa dibilang, ini lebih buruk dari ditelan bulat-bulat. Dan sayangnya bagi banyak orang di zaman itu, nasibnya lebih buruk. Seiring berlalunya zaman Kapur, ukuran tubuh Matsoids menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Ular raksasa ini mendiami India dan Madagaskar pada masa-masa akhir periode Kapur.
dan telah mencapai ukuran yang menyaingi ukuran ular-ular terbesar saat ini. Di India, spesimen ular ini tumbuh menjadi sekitar 5 meter atau 16 kaki, sama dengan ukuran ular boa terpanjang yang pernah diketahui. Sementara Matsoya di Pulau Madagaskar kadang-kadang tumbuh hingga 8 meter atau 26 kaki, sama dengan beberapa ular sanca retikulasi terbesar yang diketahui saat ini. Pada ukuran ini, Matsoya mulai menunjukkan taringnya. Dan di dalam habitatnya di Madagaskar kapur, diperkirakan hampir semua dinosaurus dan hewan di sekitarnya akan menjadi santapan bagi ular ini. Terlebih lagi, Matsoya memiliki trik lain yang membuatnya menjadi ancaman yang lebih besar daripada dinosaurus yang hidup berdampingan dengannya, yaitu daya tahan. Karena Matsoya adalah salah satu dari sedikit hewan yang selamat dari peristiwa kepunahan. Meskipun kita tahu bahwa ada beberapa kelompok yang bertahan, sangat jarang ditemukan genus tunggal yang dapat ditelusuri ke masa Mesozoikum dan pasca Mesozoikum. Orang dewasa normal memiliki berat sekitar 167 pon atau 75 kg, sedangkan ular tersebut bobotnya bisa lebih besar 3 kali lipat dari ukuran manusia dewasa normal. Kemampuannya untuk bertahan hidup dari bencana telah dikaitkan dengan profilnya yang rendah, kemampuannya untuk berlindung di daerah yang lebih sulit dijangkau, dan metabolisme yang sangat lambat, yang membuatnya bisa bertahan tanpa makanan hingga 1 tahun. Dan dengan dunia yang tidak memiliki dinosaurus non-unggas, ular ini memiliki segala yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dari kepunahan. Dan pada saat waktu bergulir dalam 10 juta tahun setelah zaman kapur berakhir, ular ini telah berekspansi ke barat hingga ke Amerika Selatan dan ukurannya benar-benar membengkak. Dengan spesimen dari Argentina yang berukuran 10 meter atau 33 kaki, membuat mereka menjadi pemangsa terpanjang saat itu. Banyak ahli paleontologi percaya bahwa Matsoya adalah predator puncak yang memangsa berbagai jenis buaya dan mamalia, termasuk Xenarthran, kuda, dan primata. Namun, meskipun merupakan ular terbesar yang diketahui oleh ilmu pengetahuan, Matsoya tetap bukan anggota terbesar yang muncul dari keluarga ini. Mungkin ular ini adalah nenek moyang langsung dari ular yang ada sekarang, karena seperti yang telah disebutkan, ular ini dapat ditemukan di India pada masa akhir periode kapur. Dan diperkirakan bahwa Matsoya India bertahan hidup seperti halnya Madagaskar, yang membuatnya membangun teritori yang nyaman di India, yang pada saat itu adalah pulau yang benar-benar terisolasi dari bagian dunia lainnya, membuatnya sedikit banyak terlindungi dari hewan lain. Hal ini ditambah dengan fakta bahwa bumi jauh lebih panas setelah masa Mesozoikum dibandingkan dengan saat ini, menyebabkan ular menjadi lebih besar dan mencapai titik maksimum di pulau ini 47 juta tahun yang lalu. Ketika Matsoya atau keturunannya mungkin berevolusi menjadi apa yang mungkin adalah ular terbesar sepanjang masa, Vasuki indicus. Ular ini baru saja dibicarakan dalam setahun terakhir, meskipun fosilnya telah ditemukan pada tahun 2005, ketika 27 tulang belakangnya ditemukan di negara bagian Gujarat, India Barat. Para ahli paleontologi awalnya mengira bahwa ular ini adalah seekor buaya besar. Dan setelah fosil-fosil tersebut ditinjau ulang, mereka menyadari bahwa ular ini adalah ular yang memiliki banyak jenis. Tentu saja, jika kau mencampur adukan ular dengan buaya, maka ular yang dimaksud pasti berukuran cukup besar dalam hidupnya. Dan Vasuki pun demikian. Dengan perkiraan terbaru menunjukkan panjangnya berkisar antara 12,2 meter atau 40 kaki hingga 15,2 meter atau 50 kaki. Dengan angka yang lebih besar, Vasuki menggeser Titanoboa dari kekuasaannya selama 15 tahun sebagai ular terpanjang di dunia yang diketahui oleh ilmu pengetahuan. Dengan panjangnya, Vasuki juga sangat besar untuk ukuran ular, dengan berat sekitar 1 ton, mirip dengan berat jerapah dewasa. Tentunya, melihat makhluk ini akan menimbulkan ketakutan yang cukup kuat, dan sayangnya bagi mereka yang memiliki opidophobia, bertemu dengan ular ini akan jauh lebih mudah daripada bertemu dengan Titanoboa. Karena tidak seperti Titanoboa, Vasuki dianggap sebagai makhluk terestrial yang sebagian besar berkeliaran di rawa-rawa yang keruh, di mana ia dapat dengan mudah melakukan penyergapan terhadap mangsanya yang tidak menaruh curiga, yang kemudian diserang oleh otot-ototnya yang kuat dan kemudian dirobek-robek oleh gigi-giginya yang tajam. Analisis terhadap daerah tempat tinggalnya menunjukkan pola makan yang mungkin cukup bervariasi dan cukup mengesankan, dengan mangsa potensial yang mungkin termasuk berbagai jenis buaya, kura-kura, dan bahkan jenis paus primitif. Terlebih lagi, di dalam lingkungannya, Vasuki adalah predator terbesar baik dalam hal panjang maupun berat, menjadikannya predator puncak yang tak terbantahkan dan mempertahankan status ini selama jutaan tahun. Meskipun, untungnya, Vasuki tidak bertahan selamanya dan tampaknya telah punah pada saat zaman Eosen berakhir. Mungkin akibat dari bumi yang mulai mendingin sehingga ukurannya yang besar tidak lagi dapat menolongnya, karena sifatnya yang endotermik atau berdarah dingin. Namun,
akhir dari Vasuki bukanlah akhir dari Matsoid secara keseluruhan. Ada satu tempat yang secara khusus menjadi pusat Matsoid dan itu adalah Australia. Hal ini mungkin tidak mengherankan mengingat iklim benua ini yang cocok, serta tanah yang tidak banyak ditumbuhi tanaman, tetapi selama masa Cenozoikum, banyak Matsoids bermunculan di sini. Faktanya, Australia begitu sempurna untuk ular-ular ini sehingga dua ular raksasa berevolusi pada waktu yang hampir bersamaan. Dengan anggota yang sedikit lebih tua bernama Yolngu. Jenis ini pertama kali muncul pada masa-masa akhir zaman Oligocene 23 juta tahun yang lalu dan paling tidak mendiami wilayah Queensland, Australia. Meskipun tidak sebesar Vasuki, ular ini masih cukup besar, berukuran sekitar 6 meter atau 20 kaki dan memiliki kebiasaan untuk mencabik-cabik mangsanya dengan rahang yang tidak fleksibel. Selain itu, ular ini tampaknya merupakan ular darat yang memangsa campuran hewan berkantung dan reptil, yang mungkin saja termasuk ular lain dari jenisnya. Wonambi, ular kedua yang lebih muda yang hidup berdampingan dengannya. Wonambi adalah yang paling kecil dan lebih rentan diserang. Dengan ukuran dewasa hanya mencapai maksimum 6 meter atau 20 kaki, meskipun ini masih cukup besar untuk ukuran ular pada umumnya. Dan ukuran yang lebih kecil ternyata menjadi keunggulan utama Wonambi, karena kemungkinan besar berperan dalam kelangsungan hidupnya. Ketika iklim menjadi lebih dingin dan kering, Yolngu perlahan-lahan menghilang dari Australia, dengan habitatnya yang tidak lagi mendukung ukurannya, dan akhirnya ia punah 11,6 juta tahun yang lalu. Dan dengan kepunahannya, Wonambi menjadi ular terakhir yang masih hidup, serta Matsoid terakhir di seluruh dunia, dengan iklim yang telah mempengaruhi seluruh dunia. Namun, Wonambi tidak akan punah dalam waktu dekat, karena ia berhasil bertahan hidup selama lebih dari 10 juta tahun. Fosil-fosil ular ini menunjukkan bahwa selama ini ia lebih menyukai daerah yang sejuk dan gersang, di mana ia akan tinggal di dekat kubangan air, menunggu mangsanya yang malang untuk datang. Ular-ular ini tidak diragukan lagi adalah predator yang tangguh. Tetapi kehidupan Matsoid bukan tanpa tantangan, mengingat dirinya hidup berdampingan dengan sekelompok megafauna Australia meliputi burung raksasa, wombat seukuran mobil, singa berkantung, dan juga komodo yang sangat besar. Namun terlepas dari musuh-musuh tersebut, Wonambi berhasil bertahan dan tetap menjadi salah satu predator utama Australia hingga akhir masa Pleistocene, memberikannya eksistensi yang bertahan selama hampir 23 juta tahun, sebuah bukti nyata dari efisiensi Matsoid. Namun, selalu ada ikan yang lebih besar. Dan sekitar 50.000 tahun yang lalu, Wonambi bertemu dengan predator yang belum pernah ia temui sebelumnya, yaitu manusia. Dipercaya bahwa penduduk asli yang hidup di Australia melakukan perburuan besar pada Wonambi dan akhirnya pada 12.000 tahun yang lalu mereka punah, mengakhiri silsilah keluarga ular purba ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di Extinct Zoo.